guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan ketemu lagi dalam perkuliahan sistem urinari. Sistem urinari biasa dikenal dengan nama sistem perkemihan. Sistem urinari memiliki 5 fungsi. Yang pertama yaitu ekskresi atau pembuangan, yaitu menghilangkan bahan limbah dari plasma darah dan kemudian dibuang melalui urin. Yang kedua yaitu eliminasi, merupakan proses pembuangan limbah dari sistem organ lain. Contohnya dari sistem pencernaan seperti makanan yang tidak tercerna, air, garam, ion obat-obatan. Kemudian dari sistem pernafasan seperti karbon dioksida, ion H+, air, dan racun-racun. Dari kulit seperti air, garam-garam mineral atau NaCl, limbah nitrogen yaitu urea, asam urat, amonia, dan kreatinin. Fungsi yang ketiga yaitu keseimbangan air. Di sini tubulus ginjal mengatur pemindahan air dan konsentrasi urin. Fungsi yang keempat yaitu pengaturan pH. Volume dan komposisi cairan tubuh itu ditentukan oleh sistem urinari. Dan yang terakhir, berfungsi untuk memproduksi eritropoietin, yaitu untuk hematopoiesis atau pembentukan sel darah, serta memproduksi renin untuk mengatur tekanan darah. Anatomi dari sistem urinari sebenarnya prinsipnya hanya ada 4, yaitu sepasang ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Akan tetapi, karena ginjal itu kompleks, maka anatomi ginjal terdiri dari beberapa bagian. Mari kita bahas satu persatu. Anatomi sistem urinari yang pertama adalah ginjal, merupakan sepasang organ berbentuk kacang yang terletak retroperitoneal, bertanggung jawab untuk penyaringan darah dan pembentukan urin. Retro artinya di belakang, peritoneal artinya adalah rongga di dalam perut, sehingga ginjal terletak berada di belakang rongga perut. Yang kedua adalah kapsul ginjal, merupakan lapisan jaringan ikat fibrosa yang menutupi ginjal. Yang ketiga, korteks ginjal, merupakan daerah terluar ginjal sebagai tempat sebagian besar dari nefron. Nefron adalah unit fungsional terkecil dari ginjal. Yang berikutnya adalah medula ginjal. Lokasinya terletak pada bagian dalam ginjal di mana beberapa nefron berada. Juga merupakan tempat urin dikumpulkan untuk dikeluarkan keluar. Yang kelima adalah kalik ginjal, merupakan saluran seperti bagian medula ginjal untuk mengumpulkan urin dari nefron dan mengarahkan urin ke pelvis ginjal. Bagian berikutnya disebut sebagai piramida ginjal. Piramida ginjal adalah jaringan ikat di medula ginjal yang mengikat berbagai struktur menjadi satu, berbentuk segitiga. Kemudian terdapat pelvis ginjal, yaitu area pengumpulan urin sentral dari medula ginjal. Yang berikutnya adalah hilum. Hilum merupakan lekukan cekung di dalam renal di mana terdapat arteri renal, vena renal, ureter, saraf, dan pembuluh limfatik yang bertemu. Organ kedua setelah ginjal atau renal yaitu ureter. Ureter merupakan tubulus yang mengangkut urin dari renal ke kandung kemih. Organ ketiga yaitu kandung kemih atau vesika urinari atau urinary bladder, merupakan organ penyimpanan urin yang bulat dan mampu mengisi hingga 400 ml urin. Nah, yang berikutnya organnya adalah uretra. Uretra merupakan tubulus yang mengeluarkan urin dari
tarik antara ureter dan uretra ya guys. Untuk bisa memahami lebih dalam, silahkan kamu buka slide 5 dan slide 6. Perhatikan dengan seksama organ-organ yang ada di dalamnya. Setiap ginjal terdiri dari sekitar 1 juta unit fungsional yang disebut sebagai nefron. Nefron merupakan tempat penyaringan darah dan pembentukan urin. Setiap nefron terdiri dari beberapa bagian, yaitu arterial aferen, yaitu pembuluh darah yang masuk ke glomerulus. Kedua adalah glomerulus. Ketiga adalah kapsula Bowman. Yang keempat adalah arterial afferent atau yang keluar dari glomerulus. Yang kelima adalah tubulus contortus atau convolutus proximal atau sering disingkat sebagai PCT. Yang keenam yaitu loop Henle descendant. Kemudian yang ketujuh yaitu loop Henle ascendens. Kemudian yang kedelapan yaitu tubulus convolutus distal atau DCT. Dan yang kesembilan yaitu ductus collectivus atau saluran pengumpul. Saluran ini bukan merupakan bagian dari nefron. Untuk lebih detailnya, silahkan kamu pelajari gambar di slide 8 dan slide 9. Proses pembentukan urin melibatkan 4 hal, yaitu filtrasi atau penyaringan yang terjadi di glomerulus, reabsorpsi atau penyerapan kembali yang terjadi di tubulus, konsentrasi yaitu meningkatkan kepekatan urin yang terjadi di loop Henle, dan sekresi yaitu limbah atau sampah yang berbahaya akan diangkut dari kapiler peritubular ke tubulus contortus proximal dan tubulus contortus distal. Filtrasi glomerulus. Molekul kecil dalam plasma darah akan disaring dari glomerulus ke kapsula Bowman melalui pori-pori dinding kapiler glomerulus. Molekul apa saja yang lebih kecil dari protein plasma akan disaring. Contohnya air, glukosa, asam amino, asam lemak, vitamin, mineral, elektrolit, antibodi, enzim, hormon, obat-obatan, dan limbah nitrogen. Fungsi komponen-komponen dari nefron. Yang pertama adalah kapsula ginjal. Terdiri dari glomerulus dan kapsula glomerulus atau disebut juga sebagai kapsula Bowman. Glomerulus berfungsi untuk memfiltrasi air atau H2O dan zat terlarut dari plasma. Sedangkan kapsula Bowman berfungsi untuk menerima filtrasi atau hasil filtrat dari glomerulus. Bagian yang kedua yaitu tubulus convolutus proximal. Fungsi utamanya adalah untuk reabsorpsi. Reabsorpsi glukosa, asam amino, kreatin, asam laktat, asam sitrat, asam urat, asam askorbat, fosfat, sulfat, kalsium, kalium, natrium yang kemudian reabsorpsi ini dilakukan secara transportasi aktif. Adapun reabsorpsi protein terjadi secara pinositosis. Pinositosis adalah proses seluler seperti endositosis, tapi pada molekul-molekul yang lebih kecil dan dalam bentuk larutan, sehingga pinositosis sering dikatakan sebagai sel meminum. Reabsorpsi air dengan osmosis. Reabsorpsi klorida dan ion yang bermuatan negatif lainnya dilakukan dengan cara tarik-menarik elektrokimiawi. Yang berikutnya adalah sekresi.
Sekresi dilakukan pada zat-zat penting seperti penisilin dan ion hidrogen. Nah, sekarang coba kamu perhatikan gambar di slide 13. Di sini adalah gambar yang memuat tentang kegiatan-kegiatan tadi. Bagian nefron yang berikutnya adalah loop Henle descendens, berfungsi untuk reabsorpsi air dengan osmosis. Selanjutnya adalah loop Henle ascendens, berfungsi untuk reabsorpsi natrium, kalium, dan klorida dengan transport aktif. Bagian berikutnya adalah tubulus contortus distal, berfungsi untuk reabsorpsi natrium dengan transport aktif, reabsorpsi air dengan osmosis, sekresi aktif ion hidrogen, sekresi kalium, baik secara aktif maupun melalui daya tarik elektrokimiawi atau disebut sebagai sekresi secara pasif. Dan yang terakhir yaitu ductus collectivus. Bagian ini berfungsi untuk reabsorpsi air dengan osmosis. Juxtaglomerulus terletak pada titik antara tubulus convolutus distal, arteriole afferent, dan arteriole efferent. Juxtaglomerulus adalah bagian sel yang berfungsi sebagai sensor yang mendeteksi perubahan tekanan darah dalam arteriole afferent dan akan terstimulus untuk mengeluarkan renin. Sel tubulus distal yang menghubungkan sel-sel pada juxtaglomerulus ini disebut sebagai makula densa, yang mana makula densa bekerja secara kemo atau osmoreseptor, yaitu mampu merespon perubahan konsentrasi terlarut dari filtrat di tubulus. Nah, sekarang silahkan kamu lihat gambar di slide 16. Cermati ya. Vasa recta adalah pembuluh darah kapiler yang menutupi loop Henle atau ansa Henle. Filtrasi glomerulus. Pembentukan urin dimulai ketika sampah, air, dan bahan terlarut disaring keluar dari kapiler glomerulus. Ekskresi urin yaitu filtrasi glomerulus ditambah sekresi tubulus dikurangi reabsorpsi tubulus. Kapiler glomerulus jauh lebih permeabel daripada kapiler di jaringan yang lain. Tekanan filtrasi adalah kekuatan yang mendukung filtrasi dikurangi kekuatan yang menentang filtrasi. Sehingga tekanan filtrasi adalah gaya total yang bekerja untuk memindahkan material keluar dari glomerulus dan dialihkan menuju ke kapsula Bowman. Sekarang coba kamu lihat pada gambar di slide 19 ini. Perhatikan ya. Pengaturan laju filtrasi glomerulus atau GFR terjadi melalui 3 hal. Yang pertama yaitu pengaturan saraf. Regulasi saraf terjadi pada saraf simpatis. Setelah aktivasi tingkat ion klorida dapat menyebabkan penyempitan atau relaksasi pada arteriole afferent, yang mana akan menghasilkan perubahan pada GFR. Yang kedua yaitu autoregulasi ginjal. Terjadi pada aparatus juxtaglomerular, di mana juxtaglomerular akan mengeluarkan zat vasokonstriksi untuk arteriole afferent sebagai respon terhadap perubahan GFR dan kadar NaCl. Yang ketiga yaitu regulasi hormonal, di mana regulasi ini juga melibatkan aparatus juxtaglomerular untuk mengeluarkan hormon yang disebut renin,
yang kemudian renin ini akan mengaktifkan hormon inaktif dari hati yang disebut sebagai angiotensinogen. Angiotensinogen akan menghasilkan hormon aktif yaitu angiotensin 1 yang akan dikonversi menjadi angiotensin 2 oleh angiotensin converting enzyme atau ACE, dilepaskan di paru-paru. Angiotensin 2 menyebabkan penyempitan arterial aferen dan pelepasan aldosteron dari korteks adrenal yang kemudian akan mengakibatkan retensi garam dan air. GFR atau laju filtrasi glomerulus. Tingkat filtrasi bervariasi dengan tekanan filtrasi. Tekanan filtrasi berubah dengan diameter arteriol aferen dan eferen yang berubah juga. Penyempitan arteriol aferen atau vasokonstriksi terjadi karena stimulasi simpatis yang berakibat mampu menurunkan laju filtrasi glomerulus atau GFR. Saat tekanan osmotik dalam glomerulus meningkat, maka filtrasi akan menurun. Dan ketika tekanan hidrostatik dalam kapsul glomerulus meningkat, filtrasi akan menurun juga. Ginjal mampu memproduksi 125 ml cairan glomerular per menit, yang mana sebagian besar atau 99% cairan tersebut akan diserap kembali atau disebut sebagai reabsorpsi. Volume filtrat bervariasi dengan luas permukaan kapiler dari glomerulus. Pengaturan GFR atau laju filtrasi glomerulus. Laju filtrasi glomerulus relatif konstan, tetapi bisa meningkat dan bisa menurun saat dibutuhkan. Peningkatan aktivitas saraf simpatik akan menurunkan laju filtrasi glomerulus. Saat cairan NaCl di tubulus menurun, maka makula densa akan menstimulasi sel juxtaglomerulus untuk melepaskan renin, di mana renin akan menyebabkan vasokonstriksi yang akibatnya akan berdampak pada penurunan GFR. Adanya sekresi aldosteron akan menstimulasi reabsorpsi natrium pada tubulus. Peran dari antidiuretik hormon. ADH dilepaskan saat konsentrasi air di dalam darah berkurang, contohnya saat kita dehidrasi. Adanya peningkatan tekanan osmotik cairan tubuh akan merangsang osmoreseptor di hipotalamus. Hipotalamus akan memberikan sinyal pada kelenjar pituitari atau hipofisis untuk melepaskan ADH. Darah akan membawa ADH ke ginjal. ADH menyebabkan tubulus convolutus distal dan ductus collectivus menjadi lebih permeabel, sehingga mampu meningkatkan reabsorpsi air oleh atau secara osmosis. Akibatnya, urin menjadi lebih pekat dan volume urin menjadi sedikit atau berkurang. Untuk lebih jelasnya, silahkan kamu perhatikan pada slide 24 dan slide 25. Perhatikan mengenai kepekatan urin. Mekanisme pembentukan urin melalui 3 proses, yaitu filtrasi glomerulus, reabsorpsi tubulus, dan sekresi. Reabsorpsi tubulus. Ginjal harus memiliki mekanisme reabsorpsi pada banyak zat terlarut seperti natrium, kalium, glukosa, klorida, dan air yang disaring setiap hari. Jika tidak, maka dalam hitungan menit kita akan kehabisan semua zat ini. Zat diserap secara selektif dari filtrat glomerulus. Kapiler peritubulus sangat adaptif untuk reabsorpsi.
Hal ini akan terjadi pada saat tekanan darah rendah dan sangat permeabel. Sebagian besar reabsorpsi atau sekitar 70% terjadinya di tubulus proksimal. Terdapat berbagai macam model transportasi untuk reabsorpsi berbagai zat dalam tubulus ginjal. Contohnya, glukosa dan asam amino direabsorpsi dengan transport aktif. Air direabsorpsi secara osmosis, sedangkan protein direabsorpsi secara pinositosis. Hal ini yang mengakibatkan tubuh kita selamat. Reabsorpsi air, ion natrium dan kalium diserap kembali secara transport aktif. Ion bermuatan negatif akan ditarik pada ion bermuatan positif yang kemudian disebut pengangkutan secara pasif atau transport pasif. Ketika konsentrasi ion pada zat terlarut meningkat dalam plasma, tekanan osmotik akan meningkat. Air 70% akan bergerak dari tubulus ginjal ke kapiler secara osmosis atau disebut sebagai transport pasif. Mekanisme Cantor current. Cairan yang memasuki loop Henle memiliki osmolaritas 300 miliosmol per liter. Dengan demikian, gradien horizontalnya ditetapkan 200 antara loop Henle ascendant dan descendant. Loop Henle descendant sangat permeabel terhadap air, natrium, dan klorida. Klorida mengikuti natrium disebabkan karena daya tarik listrik. Tidak ada transportasi aktif yang terjadi di loop Henle. Loop Henle ascendant tidak tembus terhadap air, tetapi secara aktif mengangkut klorida keluar dari cairan tubulus ke cairan interstisial, di mana ion natrium akan mengikutinya secara pasif. Nah, sekarang coba kamu lihat pada slide 29 dan 30, kamu perhatikan dengan baik mengenai mekanisme Cantor current. Sekresi tubulus. Zat yang tidak diinginkan seperti sampah dan garam yang berlebih dikeluarkan oleh kapiler peritubulus ke tubulus ginjal sehingga dapat dibuang melalui urin. Sebagian besar zat dikeluarkan secara transport aktif. Zat yang disekresikan meliputi natrium yang berlebih, klorida, ion H+, kalium, histamin, kemudian kreatinin, amonia, asam urat, vitamin, dan obat-obatan lain yang berlebihan. Mikturisi atau keinginan berkemih. Kandung kemih atau vesika urinaria membesar karena terisi oleh urin. Reseptor peregangan di dinding kandung kemih distimulasi dan akan mengirimkan impuls ke pusat berkemih di sumsum tulang belakang sakralis. Impuls saraf parasempatis berjalan ke otot detrusor yang merespon dengan berkontraksi secara ritmik. Kebutuhan untuk buang air kecil akan dirasa cukup mendesak. Kontraksi sadar atau volunter dari sphincter uretra eksternal, sedangkan penghambatan refleks miksi oleh impuls dari batang otak dan korteks serebral mencegah untuk buang air kecil. Setelah buang air kecil, sphincter uretra eksterna akan dilonggarkan. Impuls dari pons dan hipotalamus akan memfasilitasi refleks berkemih. Otot detrusor berkontraksi dan urin dikeluarkan melalui uretra. Saraf-saraf dari pusat refleks berkemih, otot detrusor kemudian mengendur dan kandung kemih mulai terisi dengan urin lagi.
Bentuk fisik urin yang pertama adalah transparan, menunjukkan kurangnya zat terlarut besar seperti protein plasma atau sel darah. Hal ini dapat dipengaruhi oleh metabolisme bakteri apabila sampel urin ada kondisinya warnanya lebih tua. Warna dari kuning muda ke kuning karena pigmen urokrom sebagai produk sampingan dari metabolisme empedu. Dapat dipengaruhi oleh makanan, perdarahan saat menstruasi, dan produk metabolisme kecil. Aroma menyerupai amonia karena limbah nitrogen di dalam urin dapat dipengaruhi oleh gangguan seperti glikosiria, di mana urin menunjukkan bau yang manis, atau makanan seperti bawang putih atau obat. pH urin ada pada sekitar 4,6 sampai 8 dengan rata-rata adalah 6. Hal ini disebabkan karena adanya ion H+, di mana diet akan mempengaruhi keasaman urin. Protein akan menyebabkan urin menjadi asam, sedangkan sayuran akan menyebabkan urin menjadi alkali. Berat jenis urin adalah sekitar 1,001 sampai dengan 1,035. Hal ini disebabkan karena komposisi zat terlarut sekitar 5% di dalam urin normal. Volumenya adalah sekitar 1-2 liter per hari, yang mana hal ini bisa dipengaruhi oleh aktivitas tubuh, asupan air, regulasi hormonal, atau gangguan seperti diabetes insipidus. Sekitar 1%-nya itu berasal dari input filtrasi. Urin yang abnormal terdapat beberapa zat di bawah ini. Yang pertama adalah albumin, merupakan protein plasma besar yang tidak boleh disaring dari glomerulus. Apabila ada, maka disebut sebagai albuminuria yang mungkin disebabkan karena infeksi ginjal yang disebut sebagai glomerulonefritis. Yang kedua, glukosa, molekul nutrisi yang seharusnya diserap kembali. Dalam hal diet karbohidrat tinggi, sejumlah kecil glukosa dapat ditemukan di dalam urin. Apabila hal itu ada di dalam urin, disebut sebagai glikosuria yang mungkin disebabkan oleh masalah terkait insulin pada penyakit yang disebut sebagai diabetes mellitus. Yang ketiga adalah darah atau eritrosit. Sel darah apapun tidak boleh disaring dari glomerulus atau ada di dalam urin, kecuali apabila terjadi perdarahan seperti menstruasi. Apabila ada darah di dalam urin, maka kondisi itu disebut sebagai hematuria yang dapat disebabkan oleh penyakit glomerulonefritis atau infeksi pada daerah glomerulus, anemia hemolitik, dan infeksi pada saluran kencing. Hemoglobin, protein pigmen yang biasanya ada di dalam eritrosit, tidak seharusnya disaring keluar dari glomerulus. Apabila terdapat hemoglobin di dalam urin, maka disebut sebagai hemoglobinuria yang dapat mengindikasikan adanya anemia hemolitik. Yang berikutnya adalah leukosit, yaitu sel darah putih besar yang juga tidak boleh ada di dalam urin. Apabila ada di dalam urin, kondisi ini disebut sebagai piuria, yang mana biasa terjadi pada saat kita sakit ISK, nefritis, ataupun olahraga berat. Selanjutnya adalah keton, merupakan hasil metabolisme yang mungkin terjadi dalam jumlah yang sedikit. Tetapi apabila di urin ditemukan jumlah keton dalam kondisi yang banyak, maka hal itu disebut sebagai ketonuria yang dapat menunjukkan infeksi tertentu dalam sistem perkemihan. Bilirubin merupakan pigmen empedu yang biasanya didaur ulang dalam metabolisme lipid.
apabila ada di dalam urin dalam jumlah banyak, maka disebut sebagai bilirubinuria yang mungkin disebabkan karena adanya metabolisme lipid abnormal atau infeksi tertentu dalam sistem urinari. Beberapa istilah yang ada di dalam sistem urinari. Yang pertama adalah bakteriuria, artinya bakteri di dalam urin. Diuresis artinya adanya peningkatan produksi urin. Diuretik artinya zat yang meningkatkan produksi urin. Disuria artinya buang air kecil yang sulit. Hematuria artinya darah di dalam urin. Poliuria artinya urin yang berlebih atau sering kencing. Uremia artinya adanya ureum di dalam urin. Kemudian glomerulonefritis artinya peradangan glomerulus yang mampu merusak membran filtrasi dan meningkatkan permeabilitas urin. Bisa disebabkan oleh bakteri Streptococcus. Urin analisis adalah analisis urin yang digunakan untuk mendiagnosa kesehatan atau suatu penyakit. Nah, nanti urin akan ditampung dan kemudian dibawa ke laboratorium untuk dicek lebih lanjut. Seharusnya kita akan ada praktikum ini, tetapi karena harus daring, maka bersabar dulu ya guys. Oke, sekiranya itu saja yang bisa kita share pada kesempatan hari ini. Semoga kamu paham dan jangan lupa tetap semangat, keep safe dan keep healthy. Jangan lupa berdoa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.